kedua dan pertama gue sampai di Batam. Nih gue sempat nganggur sama 2 bulan. 2 bulan sempat nganggur. Enggak nyukur tuh. Enggak ada, ngabisin duit aja. Jadi, nah pas sebelum itu 2 bulan gue nganggur di Batam dan gue punya kesempatan, gue kenal sama teman-teman. Nah inilah enaknya kenapa gue bilang, oh come on, yang nggak punya pekerjaan itu dalami profesi ini. Kenapa? Karena di profesi ini lo punya lebih banyak teman dan saudara. Selamat malam, kembali lagi di The Kotak Hitam Podcast. Kali ini kita akan membahas pertanyaan sebelumnya yang pernah dipertanyakan kepada saya tentang bagaimana bekerja di barber luar dan bagaimana rasanya bekerja di barber lokal. Karena kemarin saya nggak bisa ngejawab pertanyaan dari Bro Rian. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan melalang buana lah gitu kan, kemana-mana. Ya kita tahu sendiri gimana ya kan. Bro Ali. Ya Bima. Halo. Gimana kabarnya, sehat Bim? Sehat. Oke, gue perkenalan diri gue dulu dong. Nah, boleh dong, boleh. Oke, selamat. Gue satu kebanggaan diundang di Bicara di Kotak Hitam Podcast ini ya. Luar biasa, apresiasi dong buat Bicara di Kotak Hitam Podcast. Dan gue Ali Akbar. Sekarang suatu kehormatan juga. Oke. Sekarang gue bekerja di salah satu brand barber yang udah punya 46 cabang ya. Wow. Brand barber yang sudah punya 46 cabang, apalagi kalau bukan Sir Salad. Wow. Ya, satu kehormatan buat gua. Dan Bima juga salah satunya. Thank you. Jadi gini, Bro Ali. Di podcast kemarin, pernah ada salah satu pertanyaan dari Bro Rian yang memang gak bisa ngejawab sih. Maksudnya kayak belum bisa memastikan bahwasannya Belum ngalamin gitu kan, belum ngejalanin. Jadi pertanyaannya itu bagaimana rasanya bekerja di barber luar, ya kan? Sama dengan bekerja di barber lokal gitu. Dan Bro Ali sendiri kita kan tahu gitu kan. Bro Ali udah ngerasain yang namanya pernah bekerja di negara tetangga nih, negeri jiran ya. Bukan selimut tetangga ya. Bukan, negeri jiran yang KL lah kita bilang ya kan. Enggak, gue di Johor. Johor. Ya, Oke, di Johor. Oke. Ya, negara tetangga kita juga ya kan. Ya, negara tetangga. Bagaimana rasanya itu bekerja dengan SOP standar barber yang berada di luar negeri dan bagaimana rasanya bekerja di barber lokal? Ya. Mungkin gini, untuk mengawalin podcast kita malam ini, mungkin boleh dong cerita-cerita awal pertama kali terjun di barber gini. Ya. Dan kita ada dengar cerita nih dari Bro Ali. Bro Ali sebelumnya bukan seorang barber, ya kan? Benar banget. Dan yang kita dengar dulu Bro Ali seorang penyiar radio katanya. Gue boleh coba opening nggak? Boleh. Tapi bicara di Kotak Hitam Podcast boleh, ya kan. Gue coba dulu deh ya kan. Try dong. Ini apa? Gue mantan penyiar radio. Gue coba. Cek 1 2 3. Oke. Oke, 99.1 FM Sonenda. Jangan Sonenda, itu radio gue. Sensor. 99.1 FM Bicara di Kotak Hitam Podcast. Balik lagi bareng Ali Akbar di sini yang bakal temenin kalian semua di podcast yang pastinya bakal bermakna banget buat kalian semua. Wow. Keren nih. Jadi emang dulu tuh gue nggak pernah terpikir sama sekali dan terlintas di benak gue bisa terjun di industri barber ini. Memang nggak pernah sama sekali, nggak pernah terpikir sekalipun ya. Nggak pernah terpikir sedikit pun terlintas aja nggak pernah. Terus kenapa bisa jadi barber? Nah, jadi barber ini pertama kali dulu sebenarnya gue pakai gimana sih, aman nggak sih? nyaman ya. Mungkin nyaman ya. aja sih. Karena memang dulu waktu di radio gue ngomongnya pakai kebiasaan gitu, udah kebiasaan. Tapi, apa aja sih terserah, yang penting ya peduli amat gitu kan. Ya udah, whatever terserah. Jadi gue ini dulu nggak pernah terpikir jadi seorang barber dan dulu sih sebenarnya waktu zaman sekolah itu gue udah mulai motong rambut teman-teman. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Udah lama banget itu, belum ada lah istilah barbershop tuh, belum ada. Zaman dulu. Iya, masih salon ya. Okay. Dan yang motong
tit gitu. Oh iya. Oke. Jadi waktu itu gue udah mulai motong-motong teman, tapi cuma pakai gunting. Pakai gunting doang. Ya, motong-motong teman, dan nggak pernah terlintas gue bakal berkarir di profesi industri barber ini. Nggak pernah terlintas sedikit pun. Jadi pas itu gue orangnya gini, Bim, suka yang namanya tantangan. Oh. Suka sama yang namanya tantangan. Gue orang Aceh, ya, putra Aceh. Tapi gue udah mulai pergi merantau itu dari Aceh ke Palembang. Itu dari gue mulai tamat SD. Tamat SD. Gua berangkat. Itu dari tahun berapa ke berapa tuh? Dari hijrah ya, kita cerita hijrah. Dari Hijrah. Aceh ke Palembang. Awal mula hijrah pertama kali ke Palembang, berarti hijrah kota pertama itu Palembang ya? Palembang. Itu tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2000-an, gue udah lupa sih, kayaknya sekitar habis kejadian terbesar di Indonesia, tsunami. Tsunami Aceh. Itu gue Berarti sekitar karena ekonomi keluarga udah mulai down, gue merantau ke Palembang. Dan di situ gue mulai cari nafkah, gue mulai kehidupan baru. And then singkat cerita gue begitu sampai di Palembang apa langsung jadi penyiar radio gitu? kagak. Kagak. Jadi ceritanya gini, ya. Jadi kalau gue cerita pengalaman gue, kalau di filmin ini bisa 2 jam lebih bioskop gitu. Oh, mungkin ambil singkatnya aja. Singkatnya aja. Kenapa bisa jadi penyiar radio? Jadi penyiar radio ini pertama kali gue jenis orang yang suka yang namanya fashion, musik. Gue suka main musik, walaupun gue nggak mahir-mahir kali dalam bidang musik. Gue suka nyanyi, gue suka main gitar. Pertama kali gue merantau di Palembang itu gue cuma bermodalkan gitar. Ya. Gue suka nyanyi. Dan dulu memang zamannya gue suka denger radio. Denger radio itu hampir tiap malam. Hampir tiap malam denger radio. Ya, gue denger radio itu masa-masanya radio masih up kali ya. Dan sampai sekarang mungkin masih. Ya. Masih berjalan. Jadi di situ gue mulai denger radio, gue coba denger. Pada satu hari itu gue denger ada kayak apa ya? Dicari DJ-han gitu. DJ radio. Gue gak ada pengalaman sama sekali. Berarti kayak host radio gitu dicari. Host radio. Jadi kayak kita ngomong gini deh, ya kan? Gue gak ada pengalaman sama sekali di radio itu. Cuma karena gue orangnya nekat, gue suka tantangan, gue coba ngelamar gitu. Oh. Enak gue di situ masih sekolah, gue masih SMA. Masih SMA. Jadi berawalan kayak modal nekat. Pada saat masih SMA. Ya. Karena pengen bekerja tadi gitu ya. Ya. Jadi penyiar radio. Ya, belum ada pengalaman buat juga jadi host gitu. Belum ada. Karena gue hobi di musik itu tadi. Modal nekat masih SMA udah jadi host radio. Ya. Bayangin. Dan itu salah satu, gue satu-satunya di radio yang masih anak SMA, lainnya semua pada kuliah. Wow. Gue satu-satunya. Baik. And then singkat cerita tadi, gue coba pengen, kayaknya bosen nih gini-gini aja. Gue nggak ada tantangannya. Jadi satu tantangan yang udah gue dapat tadi, gue pengen punya tantangan baru. Gitu. Gue punya tantangan baru. Gue mulai ngulik-ngulik lagi. Dan akhirnya gue coba untuk pergi ke Malaysia. Jadi di Malaysia, pertama kali di Malaysia berarti bukan jadi barber? No, bukan dong. Karena gue memang nggak ada keahlian di bidang barber dan nggak ada minat juga pada awalnya. Pada awalnya di barber nggak ada sama sekali. Jadi gue pergi ke Malaysia, gue sampai di Kuala Lumpur itu panjang cerita gue kerja di kilang, di PT dan segala macam. Itu masih di KL ya. Jadi pada tahun sekitar mungkin 2015 gue berangkat ke Johor. Di situ gue belum kerja barber. Gue masih kerja di rumah makan, gue masih kerja di PT dan segala macam. And then di situ satu kejadian yang nggak akan pernah terlupakan di hidup gue sampai sekarang. Apa tuh? Gue ketemu sama seorang tukang pangkas, tukang cukur yang berprofesi sebagai barbershop di Malaysia. Dan kebetulan itu satu kampung sama gue juga. Bayangin coba. Jadi itu gue ketemu, gue sebutin aja namanya, dengan Bang Irwandi Zainuddin ya, yang udah punya YouTube juga. Wow. Udah punya YouTube juga. Salah satu influence barber. Ya. Jadi memang gue ini hasil buah tangan Irwandi Zainuddin. Fix 100%. Gue bisa motong, gue bisa ngefit, dan gue bisa kasih edukasi tentang potongan rambut itu memang dari Irwandi Zainuddin sih. Tahu sih. Yang berawalan profesi sebagai penyiar radio yang bertekad pada saat masih SMA udah menjadi penyiar radio. Lalu setelah tamat SMA dia mencoba untuk hijrah ke Johor, ke negeri seberang gitu kan. Negeri tetangga. Dan bekerja di PT
beberapa pengalaman besar juga bekerja di rumah makan dan sebagainya, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang barberman. seorang barberman. Dan sampai sekarang gue gak akan pernah menyesali bidang industri ini sampai gue mati. Oh, Rokok dulu dong ya. boleh sebat dulu. Aduh. Jadi gini, Yep. kemarin kan waktu aku di podcast yang dibawa oleh teman kita Bro Rian. Jadi ada salah satu pertanyaan Bro Rian itu yang belum bisa aku jawab karena belum pernah mengalaminya kan. Dan sedangkan Bro Ali udah mengalami itu gitu kan. Iya. Gimana sih rasanya bekerja atau gimana, lebih jelasnya gini. Gimana sih rasanya menjalankan profesi barber dengan SOP barber di negeri seberang atau negeri tetangga? Ya, menjadi barber gitu. Jadi kan? barber ya. Sebenarnya sih kalau dalam segi SOP menurut gua nggak terlalu beda jauh sih Sama Indo ya? sama Indonesia. Hanya saja awalnya ketika gua sampai, sebenarnya sih sebelum di Sir Salon Batam ini, sebelum corona nih, gua udah pernah ke Bandung, udah pernah ke Pontianak juga. Oh, berarti udah melalang buana ke barber manapun ya? Buana. Jadi hal tersulit nih ya, hal tersulit kalau misal ngomongin apa sih bedanya barber Malaysia dengan barber Indonesia. Dari segi customer sih, sebenarnya dari segi customer. Menurut gua kalau di Malaysia itu mungkin selama 4 tahun bekerja, 4 atau 5 tahun ya. 4 tahun selama di Malaysia menjadi seorang barber. Barberman. Itu digabung sama profesi-profesi sebelumnya atau memang pure profesi barber ngejalanin ini udah 4 tahun di Pure barber. negeri seberang. 4 tahun. Ya. Jadi kalau ditambah sama gua dengan profesi lain mungkin 5 tahun. 5 tahunan. Ya. Oke. Jadi hal tersulitnya itu di customer. Di customer ya. Ya, nggak bisa dipungkirin kalau misal ngomongin Malaysia ini deket banget dengan yang namanya negara tetangga Singapura. Ya. Dan ngomongin Singapura, kiblat fashion mereka itu udah bukan kayak ke Asia lagi gitu. Mereka kiblat fashionnya udah lebih ke Euro atau juga US, lebih ke luar negeri lah gitu. Jadi masalah kayak fashion atau juga jenis potongan itu mereka udah mulai upgrade. Oh, berarti untuk soal model mereka udah lebih up to date ya? Mereka lebih upgrade. Bahkan kita sendiri sebagai seorang barber justru diedukasi sama mereka gitu loh. Oh, malahan sebaliknya. Sebaliknya, karena mereka kebanyakan udah mulai paham jenis potongan yang cocok dengan face mereka. Nah, ini ujian berat gue ketika gue di Batam atau juga di Indonesia. Mayoritas atau 70% kita bilang barber customer kita di Indonesia ini kurang atau juga belum memahami jenis potongan apa sih yang cocok. Ini lo potong kayak gini, emang nggak diketawain apa sama teman-teman gitu kan? Mungkin bahasanya lebih kayak ambigu ya? Ambigu, jadi kayak ini kayak hal yang aneh gitu. Contohnya kalau misal, ini potongan yang seperti ini bakal diketawain sama teman-teman, bakal diejekin sama teman-teman karena nggak pernah motong yang seperti ini. Padahal barber ini kan bisa kita bilang barber ya, dalam kurung barber, kiblatnya kan udah keluar otomatis. Kalau udah kiblatnya keluar, dan segala macam jenis potongan modern atau segala macam itu ya kita harus ikutin sebagai seorang barber. Nah, hal tersulitnya adalah edukasi sebenarnya. Edukasi. Jadi pernah di satu hari gue motong, di cerita gue di Batam dulu ya. Gue motong customer, udah gue jelasin bla bla bla, pas gue potong, bang kenapa gini sih potongan rambutnya gitu. Karena gimana ya, Bro Ali ini udah kebawa sama ini ya, kayak suasana yang di luar tadi ya. Jadi gue kayak balik ke Batam kayak beradaptasi ulang soal model gitu ya. Of course, ya. Itu aja sih, kayak untuk mengedukasinya kayaknya lebih ekstra sih. Gue harus gini agar mereka tuh paham gitu. And then ya itu pekerjaan semua barber sih sebenarnya. Ya, pasti udah menjadi salah satu tugas barber. Ya, untuk mengedukasi customer yang mungkin masih banyak yang belum tahu potongan yang cocok, atau ini potongan gini nih udah tren gitu loh. Nah gitu, udah tren, lo jangan ketinggalan zaman, upgrade dong gitu. Malahan kalau kita bahas negeri seberang, kebalikannya gitu kan. Balasannya, revenge-nya gitu kan. Jadi kayak di negeri seberang itu Johor, kita sebaliknya si customer itu yang mengedukasi kita tentang model, karena mereka itu lebih
update gitu kan Ya, tentang paling model. sedikit aja mungkin ada sebagian yang memang nggak paham. Tapi mayoritas mungkin 60% atau 70% kebalikannya mereka justru udah paham gitu. Udah paham tentang Malah kita style. kayak diajarin, Bro. Wow, gila emang. Jadi ternyata perbedaannya ternyata kayak di luar itu Ya. kita itu lebih kayak diedukasi sama customer karena customer itu lebih update ya tentang Ya. style ya. Karena kalau bisa dibilang kiblat atau passion yang mereka ikutin Ya. dari segi fashion, pakaian segala macam style rambut, mereka itu lebih kayak ke US, UK segala macam negara-negara Eropa lah kita bilang kan. Eropa. Justru kalau kita justru masih lebih kayak ke tradisional gitu, mikirin temen nanti ngejekin gue nggak sih? Kalau gue pulang kampung rambut gue kayak gini, diajakin keluarga nggak sih gitu kan? Kayak hal baru Kayak hal baru, new banget. iya. Susah pokoknya. Ya ekstra pokoknya kalau gue di Batam ini gue lebih ekstra karena mindset gue di luar, terus gue bawa ke sini. Oh beda gitu, sudut pandang mereka beda, sudut pandang mereka beda. Jadi tapi nggak semua, ada juga yang di Indonesia yang udah upgrade, ya banyak juga. Cuman ya mayoritasnya. Oh, gitu. Jadi gini Bim, waktu gue kerja di Malaysia itu, ini ada salah satu perbedaan juga sih, karena gue udah kerja lama Ya. di Malaysia. Jadi di kawasan gue tuh mungkin di satu kawasan itu ada sekitar 20 barber. 20 bar. Satu kawasan ibarat kan kayak gimana ya? Kayak contoh kita bilang Batam ya, Kayak Batam. Bengkong lah. Nggak bengkong. Jadi Kampung Bule. kampung bule tapi barber 20 outlet barber. 20 outlet barber ada di situ. And lu tahu nggak di situ apa sih yang membuat mereka tuh bisa bertahan dengan barber sebanyak itu? Ini yang sebenarnya belum gue dapat. Itu kenapa tuh? Di Batam. Nah, kenapa bisa banyak seperti itu? Karena yang pertama di sana nggak ada yang namanya saingan harga. Nggak ada yang namanya Kenapa saingan tuh? harga. Kenapa? Contoh, kalau misal, lu buka barbershop ya kan, barbershop lu mewah gitu, terus lu naikin harga 200 gitu kan. Kalau di sana tuh nggak ada, jadi stabil dia. Oh, jadi lebih kayak kesepakatan masing-masing pemilik toko ya? Kesepakatan owner ini tadi. Jadi satu kawasan itu tempat pangkas gua itu sekitaran 25 sampai 35 Jadi ringgit. kalau dirupiahin Itu sekitar 100 lebih lah. 100 lebih. 100 lebih. Oke. Jadi itu sama semua menyeluruh. Nah, yang gue suka kenapa? Di bagian ini gue suka tuh kenapa? Karena kalau harga kita ini udah sama, gitu kan. Di sini nggak ada lagi yang namanya persaingan harga jatuh menjatuh, nggak ada. Yang ada perang kualitas. Itu yang gue pengen sebenarnya. Wow. Coba aja Indonesia kayak gitu ya. Ya. Bayangin coba ya kan. Coba aja Indonesia itu kayak gitu akur, masalah tarif aja bisa kayak kompakan gitu kan. Waduh, bakalan sejahtera kita. Gila emang. Salut sih. Jadi gini contoh. Itu yang di tempat Bro Ali kerja kemarin di Malaysia gitu kan, di Johor. Ya. Jadi itu lebih kayak perang kualitas ya. Perang kualitas. Jadi sumpama misalnya mau naikin tarif, itu harus ada kayak persetujuan antara pemilik toko untuk naik tarif. Enggak, justru kalau naik tarif nggak apa-apa, turunin nggak boleh. Turunnya nggak boleh, Turunnya naik boleh. Naik Kenapa boleh. tuh? Alasannya? Jadi, kalau memang lu mau naik, ya lu harus kasih pembuktian kepada customer kenapa harga lu mahal. Kenapa harga lu misal yang lain 25, lu bisa 40 ringgit, apa yang membuat lu beda? Kualitas. Ya. Nah, kenapa mereka berani buka 40 ringgit? Ya karena mereka punya kualitas. Dan yang 25 juga gak salah juga, mereka punya kualitas juga. Nah saja ya di situ perangnya kualitas. Jadi nggak ada yang namanya perang harga sih. Nggak ada perang harga. Nggak ada yang namanya perang harga. Jadi kayak saingan-saingan sengit kayak sesama pemilik toko itu nggak ada yang namanya iri-irian itu Nggak ada. Siapa yang paling kualitasnya bagus di barbernya, ya itu yang paling rame customernya. Oh, berarti lebih kayak nggak pedulinya dengan, bukan berarti nggak peduli total ya. Maksudnya kayak ya udah biarkan barber yang berkarya. Ya mereka perang kualitas. Perang kualitas. Soal harga ya seperti itulah kira-kira Ya, gitu kan. ya. Nggak ada kayak nggak boleh turun, Ya. tapi naik boleh gitu kan. Berarti lebih kayak jualnya kualitas. Jual kualitas. Jual kualitas. Dan satu lagi di Indonesia nih ya. Maaf bukan gue ngecilkan Indonesia, enggak. Gue cinta banget sama barber di Indonesia ini. Ya. Dan satu kebanggaan gue bisa kerja di Indonesia ya. Jadi sering banget terdengar nih Bim, statement dari mulut atau juga di sosial media, why barber dan pangkas different.
Kenapa berbeda? Ya. Dalam garis besar barber itu pangkas, cukur, ya kan? Kenapa yang membuatnya beda? Mungkin gini. Pernah juga datang pertanyaan seperti itu. Jadi aku punya jawaban pribadi. Ya. Ini jawabanku pribadi Ya. ya. Ibarat warung kopi sama kopi shop Ya, beda. kan beda. Soal kopi juga beda, Ya, ya kan. Warung kopi nyediain kopi, bubuk taruh gula, air hangat udah diseduh gitu. ya, Kopi shop menggunakan mesin. ya. Berarti benar. kan yang membedakan itu apa? Fasilitas dan tempat, dan tempat, bukan profesi. bukan profesi Ya, gitu. jelas. Ya. Nah, justru sekarang ini gue pengen kayak kenapa sih dibeda-bedain? Oke, kalau misal teman lu punya pangkas, ya dia barber juga gitu. Dia barber juga. Jangan kayak seolah-olah kayak misal kita justru menyudutkan gitu loh. Oh, gue barber, lu pangkas. Enggak, lu pangkas, gue pangkas. Jadi kita sama-sama satu profesi barber. Yang membedakan justru itulah kualitas tadi. Kualitas tadi. Karena aku punya kualitas. Karena nggak banyak barber di Indonesia ini yang berlabel premium atau juga VIP, tapi punya hasil pangkasan yang justru sama, bisa dibilang sama pangkas, dan nggak menutup kemungkinan pangkas punya kualitas yang lebih daripada premium barbershop tadi. Yang membedakan fasilitas Iya, dan pelayanan. iya benar. Nah, jadi menurut gue jangan disudutin lah mereka itu. Ayo dirangkul sama-sama gitu. Kita maju sama-sama, kita kembangkan industri ini. Ini barbershop. Ini barbershop. Gak ada perbedaan tukang pangkas, gak ada perbedaan barber. Ini barber, kita di profesi ini, kita di industri ini. Ayo kita kembangkan sama-sama. Yang mungkin teman-teman kita yang pada belum bisa kali mangkas, apa salahnya sih berbagi ilmu sedikit? Karena ilmu itu semakin kita bagi akan balik ke kita lagi, semakin banyak kita makin bagi. bertambah. Ya. Jadi intinya lebih kayak gini ya. Kembali lagi ke sejarahnya. Sejarah. Sejarahnya itu tetap satu nama. Kalau dulu kan kita bilang sejarahnya itu tukang cukur. Dalam bahasa Latinnya itu barba, yang berarti janggut. Nah, dia tetap satu culture atau satu sejarah. Itu nggak ada perbedaan. Jadi karena di era modern sekarang itu hanya cuma perbedaan kualitas dan tempat. Ya, Dan pada inti dasarnya itu tetap sama, tukang cukur dan memiliki sejarah yang sama. Ya. Kita sama-sama, kita pegang kepala, dia juga pegang kepala. Iya. Ini lo tahu dong, siapa yang berani pegang kepala presiden? Wah, oh, presiden aja gue suruh tunduk kalau gue mangkas dia ya kan. Apalagi seperti biasa gitu. Jadi kan kayak cerita kita nih, itu kan sebuah perbedaan gimana sih rasanya bekerja di barber luar negeri dengan barber lokal. Dan itu jawaban dari Bro Ali. Bro Ali udah ngerasain kerja di barber luar negeri itu tuh seperti itu gitu, gengs. Jadi ada beberapa perbedaan, kayak contoh di sana itu yang dinamakan barber itu nggak ada saingan kompetitor apa segala macam gitu kan. Mereka nggak peduli soal itu. Malah mereka itu lebih kayak perang karya, perang kualitas. Kalau masalah harga, kayak Bro Ari bilang tadi, malah mereka nggak boleh turun, tapi naik boleh gitu. Begitulah kira-kira gengs kalau untuk barber di luar ya, yang Bro Ali udah ngejalanin nih gitu kan. Dan gimana nih? Itu untuk di luar. Itu di luar. Ya kan? Untuk di lokal sendiri, Bro Ali, gimana rasanya bekerja di barber lokal gitu kan? Untuk bekerja di barber lokal, ujian terbesar yang pertama gue harus beradaptasi. Karena gue lahirnya nih, gue netasnya nih di luar negeri, bro. Iya. Ya kan, gue netasnya dia punya profesi ini, lahirnya itu di luar negeri, bukan di. Bayangin, dia bisa nyukur itu di luar negeri, sementara di negara sendiri dia tuh awal kisahnya itu penyiar radio ya. Ya, gue punya radio. Nah, coba dia kayak beradaptasi ulang dengan negaranya sendiri gitu, sementara profesi barber ini yang dia pelajarin pertama kali kenal profesi ini itu di luar negeri. Di luar negeri. Secara tidak langsung dia kan harus beradaptasi ulang dong. Asli. Kalau di negara gue terasa asing banget sebagai seorang barber gitu. Jadi pertama kali yang tersulit itu adalah gue coba beradaptasi dengan teman-teman barberman lainnya. Gue mulai beradaptasi dan syukur ya, gue di Batam gua ketemu sama Bro Bima gitu kan. Jadi kita bisa lebih sharing, bertukar pikiran seperti apa sih barber di Batam ini, bla 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 dan segala macam. Gue banyak belajar juga sih dari Sir Bima ini ya kan. Oh, masa. Iya. Jadi beradaptasi
sama teman, Hmm. beradaptasi sama customer, dan juga beradaptasi sama SOP yang mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit sih. Iya. Mungkin gini, poinnya lebih kayak yang pastinya setiap brand kan memiliki SOP yang berbeda, Jelas, ya kan? Kita harus bisa beradaptasi dengan SOP yang baru. ya pasti. Karena kalau misalnya kita masih ke bawah dengan SOP barber yang kita Nggak kerjain bisa. sebelumnya, nggak bisa. Jadi kayak bertentangan sama hati. Jadi ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya benar. Ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi gue salah satu barber yang jenis kurang suka kayak berpindah-pindah tempat gitu ya. Kalau misal gue udah di sini, ya gue akan kasih semampunya apa yang gue punya, Oke. apa yang gue milikin, ya di situ gue bakal buka. Nggak ada gue tahan-tahan gitu, nggak mungkin gue semenjak corona ini gue kerja di Indonesia, terus gue kasih seadanya lah. Nanti semisal gue udah buka Malaysia, gue balik lagi kerja di Malaysia. Enggak gitu. Justru malah di sini kalau misal ada teman-teman yang mau sharing, why not gitu. Ya. Kita punya ilmu masing-masing, di kepala lu punya ilmu, gue punya ilmu. Kenapa nggak kita buka dan kita bongkar, kita gemparkan industri barber di Batam. Jadi untuk Indo sendiri nih, Bro Ali, Ya, gimana sih rasanya menjadi seorang barber di negara sendiri? wow, satu kehormatan besar, suatu kebanggaan besar. Gue bisa di bidang industri barber ini, dan satu lagi gue bekerja di industri barber ini. Kenapa gue bilang satu kebanggaan? Ya. Karena gue nggak perlu pakai ijazah untuk bekerja di bidang barber ini. Ya. Why? Kenapa gue bilang gue nggak perlu pakai ijazah untuk bekerja di industri barber ini? Gue pakai niat. Itu juga gue pengen kayak teman-teman di luar sana yang masih bingung kayak nyari kerjaan gitu. Yeah. Masih bingung cari gimana sih cari uang buat nafkahin keluarga gue. Coba apa salahnya lu dalamin ilmu barber, lu kenal sama anak-anak barber, sharing, kemudian keluarkan keluhan lo, dan ya sedikit merendah hati lah. Yeah. Merendah hati, minta ajarin, kita belajar barber, why not? Karena terlalu banyak sih rezeki di dunia ini untuk kita makan sendiri. Benar-benar. Nah, gue pengen industri barber ini bukan malah persaingan, justru malah berkembang. Ya. Justru malah berkembang. Semakin banyak barber, justru malah industri barber kita ini lebih terpandang. Dan jangan salah, di luar negeri itu Indonesia ini barbernya dipandang banget. Ya. Dipandang banget. Dari apa tuh contohnya? Contoh, industri di barber ini di Indonesia, salah satunya kenapa mereka itu memandang barber Indonesia ini luar biasa, keren. Kenapa tuh? Yang pertama dari segi kepala. Ya. Dari segi kepala, mungkin udah banyak dibahas sama barber ya, segi kepala orang Indonesia, Asia. Asia, secara garis besarnya Asia mungkin punya banyak, apa tadi Bima bilang, polisi tidur ya? Ya, polisi tidur. polisi tidur ya. Di sini orang ini justru bangga, kenapa sih orang Indonesia ini bisa nge-fade? Ya, fade itu istilah kayak potongan rambut yang ngeblur. Ya. Ngeblur. Ya, itu salah satu kayak nilai seni tertinggi di barber sih. Nilai seni tertinggi. Ya. Jadi semakin bagus lu nge-fade, maka lu semakin mahal nilai jualnya gitu. Ya, benar, benar. Ya, gitu ya. Nggak bisa dipungkiri nih. Nggak bisa benar. dipungkirin, benar. Jadi apa tadi? Lupa gue. Soal ini orang Asia itu menghargain Indonesia. Orang-orang luar. Orang luar. Orang luar. Karena kita bisa nge-fade di rambut yang tersulit. Tersulit. Menurut orang itu rambut Asia ini tersulit karena ada satu kejadian, bro. Satu kejadian barber luar negeri datang ke Indonesia, dikasih model Indonesia, dipotong dan ternyata jadinya beda. Nggak seperti kayak yang kita lihat selama ini di sosial medianya gitu. Kok beda, why gitu. Apa yang membuat dia beda? Karena ternyata mereka belum terbiasa memotong rambut orang Indonesia yang menurut gue unik banget sih. Kulitnya memang dan kepalanya unik banget. Jadi kalau seandainya barber Indonesia ini pergi ke luar negeri, gue yakin ini yang paling terbaik di luar negeri. Gue bangga di Indonesia. Gue bangga ya. Gue bangga gue bisa motong rambut, justru malah layak seperti mereka, tapi dengan kepala yang seadanya, gue bisa bikin kayak mereka. Why? Kenapa mereka nggak bisa bikin kayak gue bikin gitu kan? Iya, dan teman-teman bikin. Emang. Dan satu lagi nih Bro Ali. Jadi kebetulan kita kan punya mentor juga di brand kita. Jadi brand dan mentor kita itu pernah cerita sama kita. Ya. Orang Indonesia ini termasuk khususnya untuk di bidang barber
termasuk mereka tuh salut lihat kita. Salut. Dari segi attitude. Kenapa? Orang Indonesia kalau udah nyukur itu jarang pegang kepala loh. Pasti, ya kan. Dan sentuhannya itu berbeda. Makanya kenapa nih kenapa barber Indonesia maaf ngomong tangannya pada lentik. Lu ngerasa gak sih? Iya sih, Tangannya iya gini, sih, ya iya kan? sih. Kalau minum nih, contoh minum ya. Kenapa kayak gini? Iya, kenapa tuh? Karena kita kayak lebih menuntut nilai moral sih ketika kita megang kepala orang ya. Iya sih. Beda. Kita megang kepala orang tuh nggak asal kayak gini, enggak. Jadi kayak gini, sopan banget. Mungkin kalau cerita religiusnya fitrah ya. Fitrah. Iya. Jadi salah satu kehormatan lah bagi orang luar ngelihat orang Indonesia ini motong rambut, kok bisa motong rambut bagus tapi tanpa megang kepala. Sedikit ya, bukan tanpa megang tapi sedikit. Lebih minimalisir memegang Iya, kepala, minimal. tapi hasilnya justru luar biasa. Dan salah satunya itu gue kenal banget dong sama mentornya. Oh iya. Ya, pasti tapi tahu namanya dong. Kang Dharma ya. Iya, kan? yes. Kang Dharma ya kalau menurut gue Dharma itu orang yang kurang apa lagi sih? Paket komplit sih. Paket komplit di bidang barber. Beliau masalah edukasi nomor 1 Yes. menurut gua nomor 1 dan juga masalah prestasi nggak usah kita pertanyakan lagi, juara 1 dong di Juara Thailand. 1 dong. Ya kan? Iya, benar. Tahu sih. Jadi cerita soal tadi nih kan. Ya. Tadi kan udah mulai terjawab nih sama Bro Ali. Pertanyaan yang sebelumnya pernah datang kemarin nih. Ya. Pertanyaan yang kemarin yang pernah datang sama aku nih gitu. Ya. Yang pastinya kan aku nggak bisa ngejawab karena belum ngalamin bahwasannya kayak bekerja di luar negeri menjadi seorang barber dan gimana rasanya gitu kan. Dan Bro Ali malam ini datang di podcast ini khusus untuk menjawab pertanyaan itu, gengs. Luar biasa. Kayak dan semua itu terjawab sama Bro Ali. Jadi nih cerita-cerita soal barber, Ya. ya kan? Jadi rasanya barber nih, rasanya ini kan udah pindah-pindah nih, pernah ke Bandung, barber manapun gitu kan. Apa bedanya? Kita cerita lokal tadi luar nih. Tadi luar. Apa bedanya rasanya menjadi seorang barber di kota orang, Ya. ya kan? Di luar Batam. Iya. Dan apa rasanya menjadi barber di Batam? Menjadi barber di Batam. Ya, yang pastinya kan ada sebuah perbedaan itu maupun dari SOP, customer segala macam gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Pertama sih kalau di Batam, dulu gue sempat dengar Batam ini barbernya kebanyakan mayoritasnya customernya itu dari luar, Ya, dari seberang Singapura. ya pastinya kan udah berpengalaman dong, Ya. udah ngerasain juga loh. Iya, gue udah pernah ngerasain. Tapi kan di Malaysia, nggak di Batam gitu. Iya. Karena gue dengar-dengar, gak usah kita pungkiri, gak usah munafik lah. Barber ini memang salah satu ngarepin selain potong rambut, selain customer itu enak, tip juga nomor 1 dong ya kan. Tip. Iya. Kenapa gue bilang tip? Karena dengan adanya tip kita justru lebih memberi maksimal. Ya. Gitu, maksimal. Bukan berarti nggak ada tip kita nggak maksimal. Ya. Enggak, Lebih bukan kayak gitu. mungkin gini, penjelasannya lebih kayak memicu semangat kita. Memicu semangat sih. Karena gue dengar di Singapura Pelipur lara. Pelipur lara. Ya. Jadi waktu gue di Batam, gue dengar orang Singapura atau orang Malaysia sering potong di sini. Pas gue kerja di Batam justru malah lockdown, corona. Kan corona nggak ada habis cerita aja. Jadi gue males lah kalau ngomong corona nggak ada habis-habisnya bro. Oh ya, cerita corona nih, Hmm. ya kan? Mungkin dari kenapa bisa berhenti bekerja di luar dan memutuskan untuk balik ke Batam? Sebenarnya di Batam gue bukan balik, gue datang. Kalau ya? balik gue udah pernah tinggal di Batam tuh enggak. Ini gue datang ke Batam. Jadi saat itu bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret, Perdana Menteri Malaysia itu ngumumin kalau Malaysia lockdown selama 15 hari. 15 hari. 15 hari doang. Jadi waktu itu gue sempetin keluar tanpa ada gue bawa barang satupun. Clipper, trimmer, shaper dan segala macam. Berarti tools semua tinggal. Bahkan baju mungkin 3 atau 4 pasang yang gue bawa sini. Wow. Dan sampai di Batam ternyata setahun lebih ya. Setahun lebih. Ini di luar perkiraan gue. Dan pertama gue sampai di Batam nih gue sempat nganggur sama 2 bulan.
2 bulan sempat 2 nganggur. bulan. Enggak nyukur tuh. Nggak ada, ngabisin duit aja. Jadi, nah pas sebelum itu 2 bulan gue nganggur di Batam dan gue punya kesempatan, gue kenal sama teman-teman. Nah inilah enaknya kenapa gue bilang, oh come on, yang nggak punya pekerjaan itu dalami profesi ini. Kenapa? Karena di profesi ini lo punya lebih banyak teman dan saudara. Lo punya banyak teman dan saudara, jadi lo nggak pernah usah takut. Kemanapun lo pergi, lo punya saudara. Jadi dengan skill yang lo punya ini, lo bisa cari makan. Kemana aja deh, pokoknya lo jangan pernah takut. Profesi ini suatu profesi yang menurut gue bisa bakal nafkahin lo seumur hidup lah. Seumur hidup. Bahkan ketika umur lo misal udah 60 atau 70 tahun, lo tetap bisa cari makan dari barber ini. Bahkan misal mungkin lo jadi owner, ya kan? Dan itu semua cita-cita barber bakal jadi owner ya. Iya pasti dong. Itu harapan semua barber. Harapan semua barber. Dan itu yang Bro Ali rasakan di Batam gitu. Ya, jadi 2 bulan gue di Batam, gue dapat kesempatan dong kerja di Sir Salon, suatu kebanggaan gue lah. Sir Salon ini brand yang luar biasa besar lah, besar. Keren banget sih sebenarnya. Salah satu dari beberapa brand-brand besar. Kita udah dengar banyak brand-brand besar dan salah satu brand terbesar di Batam, Indonesia, Medan, Sumatera mungkin lah ya. Jadi Sir Salon ini gue dapat kesempatan bekerja di Sir Salon dan orang pertama kali yang gue temuin ada Sir Bima. Thank you bro. Sir Bima. Mantap. Jadi itu kan yang Bro Ari rasakan nih. Ya. Ali rasakan di Batam ya kan. Ya. Dan tadi kan ada pertanyaan bagaimana rasanya di Batam dan di luar Batam gitu. Kemarin kayak tadi Bro Ali bilang kan sebelumnya pernah bekerja di luar Batam itu di Bandung, di mana segala macam. Itu gimana rasanya bro? Coba boleh ceritain nggak? Gue jenis orang yang sedikit dahaga ilmu. Gue dahaga ilmu. Bos ilmu. Itu di Bandung tuh tahun berapa bro? Di Bandung itu sekitar tahun 2000 berapa? 17 deh kalau nggak salah 2017 di Bandung. Ya di Bandung. Sebenarnya pengalaman di Bandung itu best lah pokoknya. Best. Ada beberapa pengalaman yang menurut gue nggak gue dapat di tempat lain. Tapi masing-masing tempat itu menciptakan pengalaman baru yang bisa gue jadikan pelajaran di gue sendiri sih sebenarnya. Boleh nih cerita salah satu contohnya aja, salah satu pengalaman apa yang didapat pada saat di Bandung? Di Bandung pertama kali nih gue cerita kenapa gue bilang anak Bandung ini enak sebenarnya, orangnya humble ya. Humble. Gelis-gelis pisan gitu. Gelis-gelis pisan deh. Jadi orang Bandung ini humble. Ya pertama gue datang nih bro, gue pertama kali datang, gue nggak kenal sama sekali sama anak barber Bandung, gue nggak kenal sama sekali dengan industri di Bandung. Pertama kali gue datang dan anak-anak Bandung itu dengar ada orang baru barberman yang datang ke Bandung, justru bukan gue yang main ke tempat mereka, malah mereka yang datang ke tempat gue sendiri silaturahmi, berkenalan. Setiap harinya beda barber, beda orang yang datang untuk silaturahmi sama gue, berkenalan gitu, bertukar ilmu, bertukar pola pikir. Nah ini sih yang sebenarnya salut lah. Bahkan pemuda setempat, barber setempat yang udah lama di sana itu nggak ada gengsi gitu untuk silaturahmi sama kita. Wah, nah kita satu profesi. Apa yang membuat kita beda? Nggak ada yang membuat kita beda. Kita sama. Jadi ya itulah tadi. Kita saudara, kita teman. Kalau kita di rantau itu saudara kita ya sesama barber luar itu. Jadi ya, karena gini gengs, profesi barber ini gampang masuknya. Kayak sesama profesi barber ini kayak karena udah satu frekuensi kan. Jadi kayak buat ngobrol itu udah nggak canggung. Karena sesama barber itu udah pasti tahu lah gimana gitu kan. Satu lagi kayak barber ini kan salah satu profesi yang gampang masuk ke semua orang gitu. Pasti. Semua orang bisa jadi barber. Semua orang bisa jadi barber. Bisa jadi barber. Ya, tapi nggak semua orang bisa jadi PNS. Ya benar. benar. Iya sih. Kalau PNS sih benar. Ya kalau ngomong gaji nggak usah sombong lah, kurang lebih sama. Cuma seragam aja yang beda. Benar, sama culture lah ya. Pastinya. Jadi pastinya setiap kota tuh ada perbedaan, ada pengalaman juga yang didapat ya. Ya, pahit manis itu ya namanya kita anak rantau, ya telan aja lah. Apalagi kayak di Bandung kayak Bro Ali cerita itu kan mereka tuh sangat menghargai pendatang ya. Iya, welcome. Justru welcome banget gitu. Ya, itu yang gue pengen semua lah, jangan hanya satu tempat gitu. Oh di Batam gitu, ketika ada orang baru, ayo kita rangkul gitu. Jangan buat dia kayak seolah-olah dia ini orang asing.
Iya sih. Jangan. Jadi ketika ada barber datang dari luar kota, ayo kita rangkul dia. Ayo kita ajak dia sama-sama untuk memajukan industri ini. Dan itu bro, itu pernah aku rasain loh bro. Pernah. Di Batam. Pada saat itu di Batam kan ada salah satu asosiasi kan. Ya begitu kami datang dari Medan, mereka itu datang juga ke barber bro. Ya. Mereka merangkul juga bro. Ternyata kalau dengar cerita dari bro ya, bukan cuma Bandung sih. Bukan cuma Bandung ya, karena mungkin gue baru kali ya. Iya. Kayaknya bakalan semua kota itu kayak gitu. Pasti gitu kan. ya. Gue harap memang seperti itu dan sampai kapan pun harus seperti itu. Iya. Itu harapan tuh, salah satu harapan. Jadi nggak ada yang namanya si bro ini anak barber ini, brandnya ini, si Ali kerjanya di salon, udahlah nggak usah ditemenin gitu, beda brand, kita kan bersaing, jangan sampai ada yang seperti itu. Malahan kalau bisa itu kita ikutin kayak culture-nya mereka yang di Johor ya. Iya. Malah di Johor tuh kayak gitu, masa Indonesia nggak bisa kayak gitu kan? Kayak gitu, tapi mungkin menurut gue kalau di Indonesia ini agak susah dari segi bersaing kayak harga barber potong rambut itu sama semua mungkin nggak bisa karena Indonesia termasuk negara yang luas. Mereka di setiap kota punya yang namanya daerah. Mungkin contoh di Batam ini mungkin daerah Batu Haji, daerah Piayu. Kita nggak bisa dong kasih harga yang sama seperti di Nagoya. Nah yang gue harap barber yang justru di luar kayak bagian kota kayak di Nagoya, kayak di Batu Haji atau juga Piayu dan segala macam, dengan harga yang sekian kita kasih kualitas yang sedemikian. Iya sih. Sebagus-bagusnya gitu, sebagus-bagusnya. Karena potong rambut ini bukan soal harga, tapi dari soal kualitas. Karena kita pekerja seni. Iya benar. Apalagi yang bisa bikin seni di atas kepala coba kalau bukan tukang cukur. Ya. Jadi bro, sudah terjawab sudah gitu kan? Ya mudah-mudahan terjawab lah sama. Ya pasti ada kejelasannya juga kan. Ya. Maksudnya kayak pertanyaan yang kemarin itu kan pasti membuat penasaran tuh di part sebelumnya kayak pertanyaan dari Bro Rian itu kan. Sekarang kan udah terjawab nih dari Bro, ya kan? Mungkin sampai di situ untuk sebuah pembahasan kita tentang pertanyaan bagaimana bekerja di luar negeri dan bagaimana bekerja di lokal. Bro, ada nggak pesan kira-kira buat para barber untuk seluruh Indonesia lah? Seluruh Indonesia. Pesan barber gitu. Gua harap ya pesan moral. Kita bilang pesan moral dulu. Dan ini terkhusus untuk gue sendiri juga. Jadi setinggi apapun karir kita, mau dia itu barber artis atau juga barber yang baru berkembang, cobalah untuk memakai. Gue pernah dengar satu pepatah dari mentor gue juga lah. Coba pelajari yang namanya ilmu padi. Semakin berisi, jadi semakin berisi dia, semakin tinggi dia tumbuh, maka dia semakin merendah. Jadi gue pengen, ayolah industri barber ini luas, nggak hanya di sini aja, nggak stuck di sini. Industri barber ini luas banget, luas banget. Kita kembangkan, kita majukan, kita rangkul mereka, kita ciptakan pekerja banyak di Indonesia ini ada dari bidang industri barber. Jadi kita selain dari industri ini berkembang, kita juga bisa membantu pemerintah mengurangkan pengangguran. Iya. Yang pasti membuka lapangan kerja buat mereka-mereka lah yang sedang gencar-gencar mencari pekerjaan gitu kan. Ya, itu sih pesan gue. Oke, ayolah sama-sama lah kita berkembang. Siapapun orangnya, rambut sama hitam semua. Selagi lo bisa mangkas, lo bisa berdiri, lo bisa tangan, lo saudara gue, lo barber, lo teman gue. Ayo kita kembangkan industri ini. Udah, itu aja. Gak usah muluk-muluk. Ini juga nih pesannya. Terus itu kan pesan tuh. Terakhir nih, ya kan. Harapan. Pasti selalu ada harapan di akhir cerita nih kan. Selalu ada harapan ya. Harapannya gitu. Selalu ada harapan. Semoga di sini di barber ini gue nggak pengen ada perselisihan dan segala macam. Gue pengen kita apa ya kayak udah nggak usah ada pertengkaran antara barber, tukang pangkas. Kita jalanin aja, kita gali terus potensi kita, kreativitas kita gali aja lah. Udah fokus. Kalau misal lo mau mendalami ilmu barber ini, udah lo dalami aja, nggak usah sana sini. Harapan gue sih
Indonesia ini bisa maju dan industri barber khususnya bisa berkembang pesat. Tuh. Oke, gengs. Ya, begitulah penjelasan dari teman kita, Bro Ali udah menjelasin bagaimana bekerja di luar dan bagaimana bekerja di lokal gitu. Di luar khususnya kayak negara tetangga gitu kan yang udah pernah dialamin. Dan terjawab sudah pertanyaan sebelumnya yang pernah ditanyakan sama podcastnya Bro Rian nih kan. Nah, mungkin sampai di sini aja, dan itu ada beberapa pesan moral dan harapan buat kita semua para Kita semua barber. dong. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Thank you. Ya, sorry banget kalau misalnya ada salah kata dan ucapan. Gua Ali Akbar pamit undur diri. See you next time.